السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah sampai pada ucapan beliau wa ulama'ul ummah wa ayanul a'immah من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب في خبره ويطلقون ما أطلقه الله من استوائه على العرش ويمرون على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. Kata musannif rahimahullah bahwa ulama'ul ummah, para alim, orang-orang yang berilmu, para ulama dan tokoh-tokoh para imam dari kalangan salaf rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, lam yakhtalifu, mereka tidak berselisih, artinya sepakat, ijma' atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala arsyih, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasnya. Wa arshuhu, dan arasnya di atas langit-langitnya. Lam yakhtalifu, mereka tidak berselisih. Satu alim pun, satu ulama pun dari salaf, enggak ada satu imam pun yang menyelisihi akidah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ala arshihi, di atas arasnya, dan arasnya di atas semua langit-langitnya. Yuthbituna lahu min dzalika ma athbatahu Allah. Mereka para a'immah, para ulama, yuthbituna lahu min dzalik, menetapkannya sebagaimana apa yang Allah tetapkan. Yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya, bahwa Allah di atas arasnya. Wa yusaddiquna ar-rabba fi khabarihi, dan mereka beriman kepada Allah dengan berita-beritanya. Percaya
kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan berita-berita Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan kemarin, beberapa dalil-dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, apakah dengan kalimat yang jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada 7 ayat kurang lebih yang menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya, maha tinggi di atas arasy-Nya. Belum lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Aliyul A'la, memiliki sifat ketinggian zatnya di samping ketinggian kemuliaannya dan kedudukannya. Ikhwani fillah azakumullah. Dan sudah disebutkan pula sekian banyak dalil-dalil bahwa malaikat-malaikat naik kepada Allah. Amalan-amalan saleh naik kepada Allah. Kalimatut thayyib naik kepada Allah. Makna naik tentunya ke atas, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di ketinggiannya. Barakallahu fikum. Dan ini sifat kemuliaan. Sudah dibuktikan kemarin bahwa sebaliknya rendah di bawah itu sifat kerendahan. Sebagaimana yang pernah kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wahai Rabb kami, tunjukkan 2 golongan yang menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia, agar kami jadikan mereka rendah di bawah kaki-kaki kami, agar mereka menjadi asfalin. Apa lawannya a'la? Asfal. A'la sifat kemuliaan, asfal sifat kerendahan. Sebagaimana dikatakan dalam surat As-Saffat, Allah katakan fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya. Faja'alnahumul asfalin, maka kami jadikan mereka rendah. Asfal maknanya di bawah, jadikan mereka di bawah. Apa maknanya? Maknanya direndahkan. Faja'alnahum al-asfalin. Maka kembali kepada ucapan As-Sabuni rahimahullah, bahwa para imam-imam, para ulama, para a'immah, mereka semuanya sepakat membenarkan berita-berita Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah maha tinggi di atas arasy-Nya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang kayak apa dan seperti apa di atas arasy-Nya, wallahu taala a'lam. Allah yang lebih tahu. Adapun kita diperintah untuk mengikuti sikapnya ahlul ilmi, sikapnya ar-rasikhuna fil ilmi, sikapnya orang-orang yang kokoh ilmunya, yang dalam ilmunya. Apa itu? Menyatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami percaya, kami beriman karena semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki pemahaman, memiliki lub, memiliki pandangan, memiliki pemikiran yang cerdas, yang akan mengambil pelajaran. Kata Sabuni rahimahullah, kama akhbarallah ta'ala, sebagaimana Allah kabarkan demikian. Yutliquna ma atlaqahu, mengucapkan seperti apa yang diucapkan. Tadi sudah dikatakan membenarkan berita-berita Allah. Dan juga yutliquna ma atlaqahu Allah. Itlaq, mengucapkan kalimat apa yang diucapkan oleh Allah. Karena ada orang yang menyatakan kami percaya, kami beriman, tapi ketika mau mengucapkan kalimatnya enggak mau pakai kalimat yang Allah pakai. Enggak mau memakai kalimat yang Allah pakai. Pokoknya saya percaya. Yang namanya percaya adalah mengimani kebenaran apa yang terkandung di dalamnya, dan juga beriman dan percaya dengan lafaz-lafaz yang dipakai dalam Al-Quran. Kalau lafaznya tangan, ucapkan tangan, jangan ragu-ragu. Kalau lafaznya dikatakan 'alal 'arsy istawa, katakan istawa 'alal 'arsy. Kalau dikatakan fis sama, jangan ragu-ragu, dikatakan fis sama. Itu kan nanti mengandung makna kalau Allah di dalam langit, itu kan pikiran kamu. Ayatnya tersebut dengan kalimat yang jelas, tidak berubah sekian abad dari pertama turunnya kepada Rasulullah SAW sampai hari ini. Aamintum man fis sama. Maka kalau ditanya aina Allah fis sama,
pakai lafaz yang Allah pakai. Ini makna yutliquna ma atlaqahu. Mengucapkan kalimat seperti kalimat yang Allah ucapkan. Lafaznya seperti lafaz yang Allah ucapkan. Jangan khawatir. Karena beberapa ahlul bid'ah menyatakan kalau kita memakai lafaz Al-Quran nanti terkesan bahwa Allah itu dalam langit. Nanti terkesan khawatir dipahami, khawatir. A'antum a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Apakah kamu yang lebih pandai memilih kata atau Allah yang lebih pandai memilih kata? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Itu jawabannya. Tammat kalimatu rabbik. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan wa adlan. Kebenarannya dan keadilannya sempurna. Kata-katanya benar, hukum-hukumnya adil. Dan itu sepuncak-puncak, setinggi-tinggi keadilan dan setinggi-tinggi kebenaran. Yang paling bagusnya, yang paling tepatnya dalam memilih kata. Sehingga jangan percaya dengan orang-orang bodoh yang kurang iman. Kalau tidak bisa dikatakan tidak punya iman. Paling tidak kurang iman. Kenapa? Karena dia ragu bahwa kata-kata ini tepat. Mestinya jangan pakai kata-kata ini. Astagfirullah. Kita katakan tidak, semuanya tepat. Dan kita pakai kata-kata yang ada dalam Quran sebagaimana apa yang Allah katakan. Apa salah kalau seseorang membaca Al-Quran? Tidak salah. Ya sudah. Berarti tidak salah kita katakan aamintum man fis sama. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Apakah kalian tidak takut dengan Allah yang di langit, yang di ketinggiannya, yang di atas langit sana? Karena semua yang tinggi di atas dikatakan sumu, dikatakan sama. Langit dikatakan sama karena dia sumu, karena dia tinggi. Apakah dengan kata fis sama atau dengan kata istawa 'alal 'arsy? Min istiwa'ihi 'alal 'arsy wa yumirrunahu 'ala zahirihi. Yumirrunahu melewatinya sesuai dengan apa adanya. Dan itu nasihat para ulama, para imam ahlus sunnah. Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad dan lain-lain para imam ketika ditanya bagaimana dengan ayat-ayat sifat, bagaimana sikap kita dengan ayat-ayat ini, semua jawabannya sama. Amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at, lewatilah sebagaimana apa adanya tanpa kaif, tanpa bertanya kayak apa. Ini makna yumirruna ala zahirihi. Melewatinya sesuai dengan zahirnya tanpa ditakwilkan, tanpa ditahrifkan, tanpa diseret maknanya kepada makna-makna lain. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ilmu apa maksudnya? Ilmu tentang kaifiyah. Al-ilm bil kaifiyah. Menyerahkan ilmu bil kaifiyah, menyerahkan ilmu tentang kayak apanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya tidak tahu, Allah yang tahu. Di mana Allah? Di atas arasy-Nya. Kayak apa? Tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Dikhabarkan kepada kita bahwa Allah di atas makhluk-makhluknya. Dikhabarkan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arasy-Nya, maka kita katakan sesuai dengan apa adanya. Adapun kayak apanya Allah tidak kabarkan, maka kita pun menyatakan tidak tahu. Ini mana yakiluna ilallah. Wallahu a'lam. Itu yakiluna ilallah. Menyerahkan ilmunya pada Allah, yakni dengan mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu kayak apa dia di atas arasy-Nya. Wa yaqulun, maka mengucapkan dengan kalimat amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Kama akhbarallahu ta'ala 'anil rasikhin. Sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya, bahwa mereka mengucapkan seperti itu. Dan Allah mengisahkannya dalam konteks memuji. Wa radiyahu minhum, dan Allah ridha kepada mereka dengan ucapan seperti itu. Fa asna 'alaihim, maka Allah pun puji mereka. Warasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana, atau ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, maka mereka berkata, kami beriman dengan semua apa yang ada dalam Al-Quran. Karena semuanya
dari sisi Rabb kami. Kami beriman dengan semua yang dikhabarkan dalam sunnah yang sahihah. Karena semuanya min indi Rabbina. Semuanya min indi Rabbina. Walaupun dari ucapan Rasulullah, semuanya min indi Rabbina. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi enggak akan berani mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah Syekh Rabi' hafizahullah menyatakan bahwa muallif di sini menyebutkan atau setelah menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan tingginya Allah di atas arasnya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya, maka dikatakan oleh musannif, oleh penulis, bahwa tokoh-tokoh para ulama, para imam-imam dari kalangan salaf tidak berselisih. Ijma'. Sedangkan ijma' adalah dasar ketiga setelah Quran wa sunnah. Quran wa sunnah wa ijma'. Ajma'u ala anna Allah istawa ala arsyih. Mereka ijma' sepakat bahwasanya Allah maha tinggi di atas arasnya. Dan bahwasanya dia di atas seluruh makhluk-makhluknya. Hatta jahadad dal. Dan begitu seterusnya dari sahabat, dari tabi'in. Diikuti di belakangnya oleh para tabi'in dan para imam-imam sepakat. Hingga datangnya seorang dajjal kadzab yang pertama mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang nyeleneh, yang syad, yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Kemudian diikuti oleh siapa? Oleh Jahm bin Safwan. Kemudian diikuti oleh semua aliran sesat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Aqlaniyah, rasionalisme dan seterusnya. Khalafus sunnah. Mulailah mereka menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyelisihi ayat-ayat Al-Quran. Menyelisihi akal-akal sehat. Dan menyelisihi fitrah. Quran sudah tahu. Jelas mereka menyelisihi Quran. Hadis juga demikian. Jelas mereka menyelisihi hadis. Apakah mereka menyelisihi akal? Padahal mereka sendiri mengaku bahwa mereka mengutamakan akal. Ternyata mereka juga menyelisihi akal-akal sehat. Karena akal berkata, tinggi lebih mulia. Rendah di bawah lebih hina. Iya kan? Itu akal sehat. Enggak ada penguasa yang mau taruh di bawah, rakyatnya di atas. Wahai Bapak Presiden, tunduk ke bawah begitu. Enggak ada. Enggak ada ceritanya. Itu akal. Mereka selisihi juga. Bahkan fitrah. Fitrah yang pernah kita sampaikan. Bahwasanya seorang kalau mengatakan ya Allah, tidak ada yang kemudian tunduk ke bawah ya Allah atau ke sana. Mesti menengadah kepalanya otomatis. Ya Allah. Itu fitrah. Fitrah menyatakan kalau Allah itu maha tinggi di atas. Sehingga ketika menyatakan ya Allah, mukanya menengadah ke atas. Ya Rabb, ya Rabb. Begitu juga mengangkat tangannya ke atas. Tidak ada yang kemudian ke bawah tangannya, mintanya ya Allah, atau ke samping ya Allah, atau ke kiri, ke kanan. Tidak ada. Kenapa fitrah? Walaupun mereka belum baca dalil apapun, mereka menyatakan ya Allah, mesti ke atas. Barakallahu fikum. Berarti mereka khalaful Quran, wa khalaful sunnah, wa khalaful ijma', wa khalaful uqul, wa khalaful fitrah. Mereka menyelisihi semua itu. Kama baqiya. Apa sisanya? Ditambah lagi khalafu a'immatal Islam. Kalau sudah ijma' berarti mereka menyelisihi tokoh-tokoh para imam ahlus sunnah. Ketika dikatakan yutliquna ma atlaqahu min istiwa'ihi wa yumirrunahu ala zahirihi, kata Syekh Rabi', ay al-a'immah muttafiqun. Yakni bahwa para imam juga sepakat ala anna an-nusus yajib an tabqa ala zahiriha, bahwa mereka sepakat nas lafaz dalam Quran dan sunnah wajib untuk tetap demikian, untuk tetap seperti keadaannya secara zahirnya. Hatta yujad ma yusrifuha an hadha zahir,
hingga ada dalil yang memalingkannya dari zahirnya. Barakallahu fikum. Ini kaidah. Ini kaidah. Bahwa semua lafaz Quran dan hadis semuanya dipahami secara zahirnya. Secara letterlek, secara tekstual. Teksnya begitu, ya begitu. Kenapa? Karena itu hukum asal. Itu hukum asal. Dipilihkan kata-kata oleh Allah untuk kalian pahami dengan bahasa Arab secara zahir. Baru kalau ada dalil lain yang memalingkan dari makna yang sesungguhnya kepada makna lain, dari makna lafaz yang satu kepada makna lafaz yang lain, maka saat itu kita terima. Kalau dalilnya benar, kalau dalilnya sahih. Seperti ketika dikatakan aula mastumun nisa. Kalau kalian menyentuh para wanita, maka mandilah. Jadi nyentuh wanita batal. Habis itu ketemu nenggol istri batal. Kan begitu dohiri bukan? Zahir. Tetapi ada riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa makna aula mastumun nisa maknanya au jama'tumun nisa. Kalau kalian menjimai para wanita, berarti nyentuh itu maknanya jima, bukan nyentuh begitu saja batal, bukan. Selesai. Tayyib, sekarang saya tanya, apakah ada dalil yang memalingkan makna istawa an zahirihi menjadi istaula? Minal ayat awil hadis awil athar dari salaf. Kalau jawabannya tidak ada, maka kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Numirruha kama ja'at ala zahirihi. Hukum asalnya adalah kita memahaminya secara zahirnya, secara letterleknya, secara tekstualnya. Tidak salah orang yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Allah. Tidak salah. Sebagaimana ketika bicara masalah tangan. Allah katakan, apa yang menghalangimu wahai iblis? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk tunduk, sujud, menghormati apa yang aku ciptakan dengan tanganku? Itu mungkin maksudnya tangan, sebentar. Jangan bilang maksudnya tangan ini atau itu sebelum ada dalil. Dari mana kamu tahu maksud Allah menyatakan tangan itu maksudnya kekuatan? Dari mana tahunya? Dalil. Maksudnya tangan itu seperti tadi. Maksudnya lamas tumunisa atau jamak tumunisa. Apakah dari para sahabat? Apa dari sunnah Nabi? Dari Rasulullah SAW? Kalau nggak ada, jangan sok tahu. Jangan sok pinter, merasa diri tahu maksudnya Allah. Allah maksudnya ke sana, Allah maksudnya ke sini. Hati-hati. Yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Berarti dia mengada-adakan atas nama Allah kedustaan, karena dia tidak mendapatkan wahyu, dia tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ilham, dia tidak mendapatkan ilmu langsung dari Allah, enggak memiliki ilmu ladunni. Dari mana dia tahu kalau ini maksud Allah ke sini, maksud Allah ke sana? Dari mana tahunya? Kalau tidak tahu maksudnya, maka kembalikan pada hukum asalnya, yaitu ala zahirihi. Menurut teksnya. Teksnya dikatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Selesai. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama salaf bahwasanya tafsir ayat-ayat sifat adalah qiraatuha. Tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Apa makna Ar-Rahman ala al-Arsh istawa? Maknanya Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Itu tafsirnya. Tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Apa maknanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Maknanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Apa lagi yang perlu ditafsirkan? Enggak maksudnya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Terus Allah di atas arasnya istawa. Maknanya Allah maha tinggi di atas arasnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah maha tinggi di atas arasnya. Kamu ulangi baca. Itulah tafsirnya. Tafsiruha qiraatuha. Qala, demikian pula ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan la yujad abadan. Kalau mereka mau mencari dalil-dalil yang menyimpangkan makna zahir kepada makna lain. Fahal yujad man yusrifuhu hadhihi an-nusus? Apakah dapat
Apakah mereka temui ada satu dalil-dalil yang menyimpangkan makna zahir tadi kepada makna lain? Tidak akan didapati. Karena memang tidak ada. Tidak akan didapati. Tidak dari para salaf, tidak dari para sahabat, tidak dari para tabi'in, tidak dari para tabi'it tabi'in. Tidak ada. La yujad abadan, kata Syekh Rabi' hafizahullah, tidak akan didapati selama-lamanya. Karena memang enggak ada. Bal balagatil adillah, bahkan sebaliknya, justru telah mencapai dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, ma la yuhsa. Dalil-dalil yang hampir enggak bisa dihitung karena banyaknya. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 50 hadis. Padanya ada yang sahih, padanya ada yang lemah, yang semuanya mengandung tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Wa dzakara ma la yaqillu min 1000 dalil. Dan ada pula dalil-dalil yang tidak kurang dari 1000 dalil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya, Maha tinggi, di atas langitnya, di atas seluruh makhluknya, mustawin, Maha tinggi di atas arasy-Nya. Ma la yaqil an 1000, tidak kurang dari 1000 dalil. Ma la yaqillu an 1000 dalil, enggak kurang dari 1000 dalil. Berarti bisa 1000 dalil, barakallahu fikum. Enggak main-main. Berarti siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari 1000 dalil. Kira-kira yang seperti ini kecil atau besar? Oh, ini kan cuma perbedaan pendapat saja. La, ini bukan kecil, bukan hanya perbedaan pendapat. Ini perbedaan jalan. Yang satu jalan di atas kebenaran, yang satu jalan di atas kebatilan. Yang satu di atas jalan sunnah, yang satu di atas jalan bid'ah, yang satu di atas jalan tauhid, yang lain di atas jalan kufur. Kok kufur? Naam. Kata para ulama menentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dikatakan kufur. Barakallahu fikum. Khonibina a'azakumullah. Kama akkadna wa karrarna anna al-uqula wal fitar tadullu ala dhalik. Sudah kita sebutkan, sudah kita tekankan, sudah kita tegaskan bahwa akal dan fitrah pun menyatakan demikian. Di samping 1000 dalil masih ada dalil akli, masih ada dalil fitrah. Wa khalafa fi dzalika haula'is sufaha. Ternyata masih ada yang menyelisihinya, haula'is sufaha min ahli dhalal. Kalau begitu kenapa mereka para sufaha ahli dhalal enggak dikafirkan, Ustaz, oleh para ulama? Karena mereka enggak terang-terangan menyatakan saya enggak percaya. Mereka menyatakan saya percaya bahwa Allah Maha tinggi. Tapi maksudnya tinggi itu tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaan. Ini yang bikin para ulama membenci mereka sekeras-kerasnya, tetapi masih tidak menyatakan mereka kufar. Karena memiliki takwil-takwil batil. Kalau saja mereka menyatakan saya tidak percaya dengan ayat yang beritakan Allah di atas, kafir dia, keluar dari Islam. Qala wa yakiluna ilmahu ila Allah. Ila akhirih, dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, maknanya bahwasanya ahlul hadis, ahlus sunnah mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas langitnya, di atas arasy-Nya. Tetapi barakallahu fikum, ilmunya tentang kayak apa adalah tidak tahu dan diserahkan pada Allah. Itu ucapan beliau. Sebagian manusia memahami bahwa yakiluna ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah, dikatakan itu tafwidul ma'na. Salah paham. Di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits dikatakan oleh Imam Musawwuni bahwa para ulama yakiluna ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya pada Allah, berarti menyerahkan maknanya pada Allah. Bahwa Allah 'alal 'arsy istawa, maknanya tidak tahu. Kita serahkan pada Allah. Salah. Bukan menyerahkan maknanya kepada Allah. Kalau makna zahirnya, makna lafadznya sudah bisa dipahami. Karena Allah katakan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Maka pahami dengan bahasa Arab. Bisa dipaham. Berarti apa yang yakiluna ilallah, apa yang diserahkan pada Allah, bukan maknanya, tetapi
kaifiyahnya. Kayak apanya, seperti apanya. Hati-hati. Jangan mencari-cari lafaz-lafaz para ulama yang dikira mendukung mereka kemudian dipegang kuat-kuat. Padahal salah paham. Kata para mufawwidin, kami menyerahkan maknanya pada Allah. Itu karena Imam As-Sabuni mengatakan dalam kitabnya. Masya Allah. Seakan-akan pengikut Imam Ahlus Sunnah. Bahkan Imam As-Sabuni membawa para ulama. Berkata para ulama, yakiluna ilmahu ilallah. Ternyata tidak itu atau bukan itu yang dimaksudkan oleh Imam rahimahullah. Sedangkan mereka memaksudkan lain. Alhamdulillah. Para mufawwid menyatakan bahwasanya kalimat tangan atau kalimat yadullah, yad itu jangan dipahami maknanya. Maknanya terserah Allah. Kalimat istawa 'alal 'arsy, istawa itu apa maksudnya? Tidak tahu. Serahkan pada Allah. Alhamdulillah. Ini kata Syekhul Islam adalah ahlut tajhil. Golongan pembodoh atau golongan yang membuat bodoh manusia. Jadi Quran diturunkan dengan bahasa Arab tapi gak boleh dipahami. Yad maknanya apa? Gak tahu. Terserah Allah SWT. Istawa, wallahu alam, terserah Allah SWT. Makna ini terserah Allah Ta'ala. Makna itu terserah Allah. Semua makna-makna sifat diserahkan kepada Allah. Maknanya, lafadznya kita terima. Maknanya, wallahu ta'ala a'lam. Ahli tajhil, ini golongan manusia yang membuat bodoh kaum muslimin. Quran diturunkan untuk dipahami. Quran diturunkan agar dimengerti. La'allakum ta'qilun, kata Allah. Agar kalian paham dengan akal kalian. Dengan pikiran kalian pahami. Sengaja diturunkan bahasa Arab supaya kalian paham. Berarti yang diserahkan kepada Allah bukan maknanya, tetapi kaifiyahnya. Amal istiwa fayaqta'una bi'annahu amrun thabitun lillah. Wa ma kaifiyah hadzal istiwa fayakiluna illallah. Maka seperti istiwa yang sedang kita bahas. Lafaz istawa kita terima. Kita imani. Itu dari Allah SWT bahwa Allah istawa di atas arasnya. Maknanya juga kita terima. Bahwa Allah SWT maha tinggi. Itu makna istawa ala. Artinya Allah maha tinggi di atas arasnya. Kita terima juga. Maknanya dan lafadznya. Tetapi yakilunal kaifiyah. Tetapi menyerahkan kayak apanya. Seperti apanya kaifiyahnya. Kepada Allah SWT. Kita katakan kita tidak tahu kaifiyahnya. Seperti apanya kita tidak tahu. Yang jelas tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Yang jelas sesuai dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah. Barakallahu fikum. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah bahwa al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. 4 kalimat diucapkan oleh beliau. Disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah riwayat-riwayatnya dengan sanad-sanadnya. Ada yang marfu', ada yang mauquf ala Ummi Salamah dan ada pula yang sampai kepada imam-imam. Tetapi yang marfu' dan yang nyampe kepada Ummu Salamah riwayat-riwayatnya lemah. Kita lihat satu persatu. Qala rahimahullah, yani Imam As-Sabuni rahimahullah. Akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakka. Di beberapa lafaz-lafaz, di beberapa cetakan-cetakan disebut mudla dan itu adalah tashif. Tashif ini salah tulisan, salah memahami manuskripnya. Yang benar adalah Al-Muzakka. Beliau adalah Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi. Kunyahnya Abul Hasan, anaknya Abu Ishaq Al-Muzakka. Beliau salah satu dari fuqaha Nisabur, ahli fiqihnya Nisabur.
Beliau meriwayatkan dari Abi Hamid Ibni Syarqi dan juga dari Abil Abbas Al-Asam dan dari sekelompok para ulama. Wa rawa anhu, dan yang meriwayatkan dari beliau di antaranya Imam Hakim, Abu Abdullah dan lain-lainnya. Dan Hakim yang meriwayatkan dari beliau memuji gurunya. Kata Imam Hakim, orang ini kana minas salihin. Orang ini adalah orang yang saleh. Ubbad, ahli ibadah. At-tarikina lima la ya'ni. Orang yang termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan apa yang sia-sia, yang tidak ada urusan baginya. Meninggalkan ma la ya'nihi. Qurra'ul Qur'an, dan termasuk pembaca-pembaca Al-Qur'an. Al-muksirin sima al-hadis, yang banyak mendengar hadis, periwayatkan hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi juga memuji beliau. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kana thiqah. Kana thiqatan. Beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Artinya terima hadisnya. Tufi rahimahullah, meninggal rahimahullah dalam bulan Rabiul Awal pada tahun 397. Yang perlu diperhatikan kalau membaca riwayat hidupnya adalah pujiannya, thiqah atau tidak thiqah, untuk mengetahui bahwa riwayatnya diterima atau tidak diterima. Dan tahunnya untuk mengetahui bisa bertemu atau tidak bisa bertemu dengan rawi yang di atasnya, Ini baru Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakka. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Dawud Sulaiman az-Zahid. Muhammad ibn Dawud ibn Sulaiman ibn Ja'far An-Nisabur, juga dari Nisabur. An-Nisaburi. Nisaburi nisbah kepada negeri Nisabur. Kunyahnya Abu Bakar. Huwal hafidh, beliau adalah penghafal, az-zahid, orang yang terkenal zuhudnya, ahadu a'immah, salah satu dari para imam ahlul hadis. Kana saduqan maqbulan. Ini yang penting, saduqan maqbulan, berarti juga diterima riwayatnya. Maqbul diterima, saduq, jujur. Dia singgah di Baghdad, bahkan tinggal di Baghdad dan menyampaikan hadis di Baghdad. Padahal dia Nisabur, orang dari Nisabur, tetapi demikianlah para ulama sering mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Warahala ila Jurjan, dia rehlah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu sampai ke Jurjan, sampai ke Irak, sampai ke Hijaz, Makkah dan Madinah, sampai ke Mesir, sampai ke Syam. Keliling negeri untuk mencari ilmu. Dan kemudian pada akhir umurnya beliau kembali ke negeri asalnya, yaitu Nisabur. Wa tuwfiya biha, dan meninggal di Nisabur pada bulan Rabiul Awal tahun 342. Qala, beliau juga berkata kepada rawi yang di atasnya, qala akhbarani, menghabarkan kepadaku Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan al-Hafidh min aslihi al-Atiq. Nyampaikan kepadaku Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan dari tulisan aslinya. Siapa beliau? Qala huwa Ali ibn Muhammad ibn Ubaid ibn Abdullah al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti nisbah kepada negeri Baghdad. Kunyahnya Abul Hasan, Al-Hafidh, penghafal juga, Al-Bazzaz. Wulida sanata, lahir beliau pada tahun 252. Rawa an Abbas Dawari wa tabaqatihi. Dan meriwayatkan dari beliau Daruqutni. Daruqutni termasuk murid beliau. Berkata Khatib Al-Baghdadi memuji beliau, kana thiqatan hafidhan arifan. Bagaimana hadisnya? Juga diterima hadisnya. Karena thiqah, terpercaya, hafid, penghafal kuat, arifan. Meninggal di bulan Syawal pada tahun 330. Taib qal, beliau berkata rahimahullah, haddatsana Abu Yahya Ibnu Kaisibah. Ini juga banyak lafaz-lafaz yang salah, banyak tashif, banyak terjadi tashif. Ada yang menulisnya kasbah, ada yang menulisnya kabisah.
Dan itu semua tashif, keliru. Yang benar apa yang disebutkan di sini Kaysibah, karena itu yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat hidup beliau. Abu Yahya Ibn Kaysibah Al-Warraq. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan huwa Abu Yahya Muhammad ibn Umar ibn Kaysibah An-Nahdi. Muhammad ibn Umar An-Nahdi. Kufi dia, nisbah kepada Kufah, orang Kufah. Haddatsa anhu Abu Abbas, yang meriwayatkan dari dia diantaranya Abu Abbas ibn Uqdah. Naam. Demikian dalam syarah usul. Enggak disebutkan keadaannya. Ini halnya tidak diketahui. Yang berikutnya haddatsana Abu Mughirah Al-Hanafi. Haddatsana Abu Mughirah Al-Hanafi. Huwa Abu Mughirah. Sebelum Abu Mughirah masih ada yang terlewat. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Ashras Al-Warraq Abu Kinanah. Muhammad ibn al-Ashras Al-Warraq Al-Ansari Abu Kinanah namanya, atau kunyahnya Abu Kinanah, namanya Muhammad. Demikian disebutkan oleh beliau tanpa disebutkan rincian keadaannya. Qala haddatsana Abu Mughirah Al-Hanafi. Siapa Abu Mughirah Al-Hanafi? Qala Abu Mughirah Umair ibn Abdul Majid Al-Hanafi akhu Bakr, saudara Bakr. Menyampaikan Abu Mughirah dari Abdul Majid ibn Ja'far dari ayahnya. Wa haddatsa anhu, dan menyampaikan atau meriwayatkan dari dia adalah Abdah ibn Abdullah As-Sighar wa Zuhair ibn Harb wa Abu Khaisamah dan lain-lain. Lihat keadaannya. Qala anhu Yahya ibn Ma'in dhaif. Bahwa orang ini menurut Yahya ibn Ma'in lemah. Lemah hafalannya. Maka lemah riwayatnya. Wa qala Abu Hatim laisa bihi ba's. Kata Abu Hatim, ya enggak mengapa. Berarti sudah dua yang tidak diketahui keadaannya, satu lagi malah dhaif. Dan beliau menyatakan haddatsana Qurrah ibn Khalid. Adapun Qurrah ibn Khalid As-Sadusi Al-Basri, seorang hafidhul hujjah, seorang alim, hafidh, penghafal yang kuat, bahkan al-hujjah sebagai patokan dalam riwayat. Haddatsa an Muhammad, beliau meriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin, dan juga dari Al-Hasan Al-Basri, dari Amr ibn Dinar, dari orang-orang besar. Beliau mengambil ilmu dari mereka, meriwayatkan dari mereka. Adapun yang meriwayatkan dari beliau, yang berarti murid-muridnya, haddatsa anhu adalah Yahya bin Al-Qattan di antaranya, wa Bishr ibn Al-Mufaddal dan lain-lain. Berkata Ali bin Al-Madini memuji beliau, lahu nahu 100 hadis. Beliau memiliki hampir 100 hadis riwayat. Wa qala Yahya bin Ma'in An-Nisabur, Yahya bin Ma'in menyatakan, dan juga An-Nasa'i menyatakan bahwa orang ini thiqah, terpercaya. Apalagi sudah dikatakan tadi di awal al-hafidh al-hujjah. Kalau sudah al-hujjah itu Masya Allah. Berkata Yahya Al-Qattan yang termasuk muridnya mengambil ilmu dari beliau, bahwasanya Qurrah Ibn Khalid As-Sadusi Al-Basri dari Basrah, kana min asbati syuyukhina. Dia adalah salah seorang dari yang paling sabit, paling mantap riwayatnya dari guru-guru kami. Kata Yahya Al-Qattan, bahwa di antara guru-guru kami yang paling asbat riwayatnya, yang paling mantap dari beliau. Berarti permasalahannya pada 3 orang tadi. Yang satu dan kedua enggak jelas bagaimana keadaannya. Yang ketiga adalah yang disebutkan dhaif oleh Yahya bin Ma'in. Adapun dari Qurrah Ibn Khalid As-Sadusi Al-Basri, beliau menerimanya langsung dari Al-Hasan Al-Basri. Wal Hasan Al-Basri ma'ruf. Hasan ibni Abil Hasan. Abul Hasan bapaknya, nama aslinya Yasar Al-Basri, yang kunyahnya Abu Sa'id rahimahullah. Kana min sadatit tabi'in. Dia adalah salah satu dari tokoh-tokoh para tabi'in yang dilahirkan di Madinah dan dibesarkan di Madinah, bertemu dengan sekian para sahabat. Wa hafidha kitabillah, menghafal Al-Quran kitabullah di zaman khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu.
Walazamal jihad wal ilmu wal amal, dan beliau selalu dalam jihad, selalu dalam cari ilmu dan beramal. Wa kana ahadus syuja'an, beliau salah satu pemberani-pemberani, salah satu dari pemberani-pemberani dalam jihad. Berkata Ibnu Sa'ad menggambarkan keadaan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kana aliman thiqatan hujjatan ma'munan. Orang ini alim, thiqah, terpercaya, hujjah, merupakan sandaran para ulama, ma'mun, terpercaya. Abidan katsiral ilmi fasiha. Masih ada tambahan sifat berikutnya. Abidan, ahli ibadah. Katsiral ilm, banyak ilmunya. Fasihan, fasih dalam berbicara, dalam berbahasa Arab. Ila akhiri. Dan lain-lain dari pujian-pujian para ulama kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. An abihi, dari bapaknya. Siapa tadi bapaknya? Al-Hasan ibni Abil Hasan Yasar. Namanya Yasar. Al-Hasan anaknya Abul Hasan. Abul Hasan ini namanya Yasar. Bapaknya Yasar ibni Abdullah Al-Hudhali, Abu Izzah Al-Basri. Dan beliau adalah salah satu dari tawanan-tawanan asalnya. Berarti maula. Tahu maula? Bekas budak yang dimerdekakan. Dan banyak para ulama yang asalnya dari maula. Termasuk beliau rahimahullah. Termasuk Tawus rahimahullah. Termasuk sekian para ulama. Sampai-sampai dikatakan, sungguh dengan ilmu ini Allah muliakan siapa yang dikehendakinya. Dengan ilmu ini Allah memuliakan siapapun yang dikehendakinya, walaupun asalnya maula, asalnya dia turunan budak yang rendah, ternyata dengan ilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya di masanya, dimuliakan terus-menerus sampai hari ini masih dimuliakan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Didoakan oleh seluruh kaum muslimin. Bapaknya dari Yasar, dari kalangan maula yang tinggal di Madinah. Kana abdan, tadinya Yasar ini adalah budak miliknya Rubai'. Rubai' perempuan binti Nadhr adalah bibinya Anas bin Malik. Rubai' binti Nadhr adalah bibinya Anas bin Malik. Kemudian oleh beliau dimerdekakan. Oleh Rubai' binti Nadhr dimerdekakan Yasar ini. Wa tazawwaja, dan kemudian menikah di masa khilafah Umar bin Khattab. Maulad li Ummi Salamah. Nikahnya dengan bekas budak juga yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah. Kalau bekas budak disebut dengan maula. Maulad perempuan milik Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala anhum, karena beliau termasuk sahabat. Yasar juga termasuk sahabat karena mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Hasan Al-Basri termasuk kibar tabi'in. Fa walada lahu Al-Hasan, setelah menikah dengan budak perempuan yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah, maka lahirlah Al-Hasan Al-Basri. Maka Abul Hasan hadza sahabi. Berarti Abul Hasan yakni Yasar adalah sahabi. Dia memiliki hadis yang diriwayatkan. Di antaranya hadis ini dari Ummu Salamah. Tetapi sayang sekali dari rawi yang di bawahnya tadi adalah seorang yang diperbincangkan. Ada yang menyatakan la ba'sa, ada yang menyatakan dhaif. Yaitu pada Abul Mughirah Umair ibni Abdul Majid Al-Hanafi Abu Bakr. Baik, dari bapaknya Yasar, dari siapa? Dari Ummu Salamah. Qalat, bahwa Ummu Salamah berkata tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa tidak majhul. Artinya maklum, sudah diketahui maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan kayak apanya tidak bisa dipahami oleh akal. Karena kayak apa, seperti apa itu enggak tahu, wallahu a'lam. Wal iqraru bihi iman, dan menetapkannya merupakan keimanan. Wal juhudu bihi kufrun, tetapi yang menentangnya adalah kufur.
4 kalimat. Pertama, bahwa istiwa tidak majhul, sudah diketahui maknanya. Sudah dibahas ya. Maknanya adalah ketinggian. Sedangkan kayak apanya ghairu ma'qul, enggak bisa dipahami, enggak bisa diketahui karena gaib. Kita enggak tahu. Tetapi menetapkannya merupakan iman. Adapun menentangnya merupakan kekufuran. Riwayat dengan sanadnya ini di samping apa yang kita baca dari kitab kita Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Imam Musabuni, diriwayatkan pula dengan sanad yang hampir sama atau sanad yang sama bahkan dikeluarkan oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Juga dari jalan Al-Hasan Al-Basri dari Ummu Salamah. Tetapi dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menukil ucapan Imam Malik rahimahullah yang ma'ruf seperti ini maknanya. Beliau berkata, "Wa qad ruwiya." Ucapan siapa ini? Syekhul Islam rahimahullah. "Wa qad ruwiya hadzal jawab." Dan telah diriwayatkan jawaban seperti ini pula, seperti ucapan Imam Malik dari Ummu Salamah. Mauqufan wa marfu'an. Ada yang mauquf 'alaiha, mauquf 'ala Ummi Salamah, ada yang mauquf, ada yang marfu' kepada Nabi. Walakin laisa isnaduhu mimma yu'tamad alaih. Kata Syekhul Islam, tetapi sayang sanadnya bukan sanad yang bisa dijadikan sandaran. Ruwiya, itu sighah yang tamrid, menunjukkan kalau riwayatnya ada masalah. Wa ruwiya, dan diriwayatkan dari Ummu Salamah secara marfu'an wa mauqufan, tetapi sanad-sanadnya laisa mimma yu'tamad alaih, bukan sanad yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Demikian diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz kelima halaman 365. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah dengan ucapan yang hampir sama dari Imam Malik. Insyaallah kita akan bahas dengan sanadnya pada kajian mendatang.